Pemirsa, Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan pemerintah tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Peraturan pemerintah tentang tata cara pelaksanaan tindak kebiri kimia ditandatangani dan ditetapkan Jokowi pada 7 Desember 2020. Tindakan kebiri kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain kepada pelaku yang dipidana karena praktik kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Peraturan pemerintah tersebut menerangkan bahwa tindakan kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu maksimal 2 tahun. Tindakan kebiri kimia ditempuh melalui 3 tahapan, yaitu penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan. Rencana penerapan hukuman kebiri itu menuai pro kontra selama bertahun-tahun. Salah satu terpidana yang terancam mendapat hukuman kebiri adalah Muhammad Aris. Pada 2019 lalu, nama Muhammad Aris menjadi perbincangan utama dalam ranah hukum. Aris adalah terpidana kejahatan seksual pada 9 anak di bawah umur. Pengadilan Negeri Mojokerto, Jawa Timur juga memvonisnya pidana 12 tahun dan denda 100 juta, subsidiar 6 bulan penjara. Pengadilan menjatuhkan hukuman tambahan. Aris dikebiri. Muhammad Aris menolak hukuman tambahan kebiri yang dijatuhkan padanya. Pemuda asal desa Soko, Mojokerto, Jawa Timur ini tidak mau dikebiri. Ia memilih hukuman mati daripada dikebiri. Mati mawon wis, Mas. Apa, Mas? Kenapa kau milih hukuman mati? Kenapa? Soalnya hukuman suntik niku seumur hidup niku. Penderitanya seumur hidup. Oke. Mas, ini kan vonisnya sudah tetap ya, tidak bisa diubah lagi. Terus Mas juga tidak mau merubah, tidak ada upaya lagi. Gimana nanti kalau misalkan tetap disuntik itu? Kalau tetap tolak mawon. Gimana cara nolaknya? Purun kalau berontak atau gimana? Oke, nek kalau kayak tanda tangan kok suratnya nggih boten purun kalau Mending mati ya? Oke. Hukuman kebiri tertuang dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perpu ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup maksimal 20 tahun penjara, dan minimal 10 tahun penjara. Selain itu, pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, kebiri kimiawi, dan pemasangan alat deteksi elektronik berupa chip. Untuk putusannya, kami tidak menuntut kepada terpidana sebagai pidana tambahan, tidak. Yang kami tuntut ketika membacakan tuntutan pidana beberapa waktu yang lalu, itu adalah pidana penjara selama 17 tahun. Denda 100 juta rupiah disertai subsidiar tanpa pidana tambahan. Sekali lagi saya sampaikan tanpa pidana tambahan. Akan tetapi ketika menjatuhkan putusan, teman-teman di Pengadilan Negeri Mojokerto memutus pidana badan, denda, subsidiar plus pidana tambahan kebiri kimia. Begitu. Saya melihat majelis hakim bersama anggota menilai perbuatan daripada terdakwa saat itu sangat keji dan tidak berperi kemanusiaan. Bisa membayangkan psikologi yang dihadapi oleh teman-teman majelis hakim beserta anggota ketika mendengar fakta bahwa ada 9 orang anak-anak di bawah umur diperlakukan tidak senonoh dan tidak terpuji oleh si terpidana. Perlu saya tambahkan juga pada kesempatan sore hari ini, perkara
Aris juga ada di Kejaksaan Negeri Kota dan disidangkan pada Pengadilan Negeri Mojokerto. Akan tetapi terungkap fakta korbannya hanya satu, kalau nggak salah namanya Putri. Kalau di Kejaksaan Negeri Kabupaten ada fakta persidangan korbannya sampai 9 orang. Seluruhnya anak-anak di bawah umur. Jadi saya bisa membayangkan suasana psikologi teman-teman majelis hakim dan anggota pada saat sebelum memutus perkara tersebut. Oke, baik. Namun, Ikatan Dokter Indonesia menolak kebiri, meski mereka mendukung hukuman berat terhadap para pelaku kejahatan seksual, terutama jika korbannya masih anak-anak. Sampaikan dulu, kebiri ini apa? Kebiri itu adalah akan menghilangkan fungsi daripada buah pelir si pria itu, atau kalau wanita indung telur, ini cerita pria aja. Sehingga pria ini akan hormonnya testosteron akan sangat rendah dan diharapkan dia tidak punya kesuburan. Itu tujuannya. Lalu pelaksananya ada dua, satu dengan kebiri bedah diangkat, yang satu dengan kebiri kimia. Kalau kebiri bedah itu menetap, jadi sekali bedah selesai, nggak bisa balik lagi. Jadi dia akan hormonnya rendah terus dan dia kesuburannya akan hilang terus. Tapi kalau kebiri kimia itu sifatnya sangat temporary, tergantung jenis obat itu. Rata-rata obat itu bekerjanya 1 bulan. Berarti kalau kita cerita kebiri kimia itu harus tiap bulan diberikan. Kalau dia tidak diberikan akan balik lagi menjadi normal lagi. Terus masalahnya lagi sebetulnya yang banyak diributkan oleh sejawat kami, dengan menurunkan kita hormon testosteron, dari dianggap bahwa itu cuma akan menghilangkan libido atau gairah si pria itu terhadap fungsi erotisnya. Ternyata tidak, karena hormon testosteron itu pada pria dia fungsinya sangat luas. Kalau dia sangat rendah, pria ini akan terancam dengan banyak penyakit. Yang jelas penyakit itu metabolik. Dia akan lama-lama jadi kencing manis, lama-lama tekanan darah tinggi, kolesterolnya pasti tinggi, lemaknya tertimbun banyak, ototnya berkurang, tulangnya keropos. Nah, itu yang menjadi masalah, karena kita sebagai dokter akan membuat orang menjadi sakit. Apa itu pada tempatnya si dokter ini akan membantu pelaksanaan ini. Mungkin perlu dipertimbangkan lagi hukuman ini menurut dari kami. Di dunia internasional, hukuman kebiri bukan hal baru. Korea Selatan menjadi negara pertama di Asia yang menerapkannya pada tahun 2011. Sejumlah negara di Eropa dan benua Amerika juga menerapkan kebiri dalam kasus pedofilia. Hukuman tambahan itu bertujuan memberikan efek jera dan melindungi anak-anak dari predator seksual. Tim TV One mengabarkan.